Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu lagi dalam mata kuliah Teknologi Polimer. Kalau minggu kemarin kita membahas terkait kode polimer, terus kemudian fabrikasi polimer, cara membuat polimer. Nah, hari ini kita akan membahas polimer khusus, di mana polimer ini bisa didegradasi atau bisa diolah lagi oleh lingkungan. Namanya polimer biodegradable. Polimer jenis ini membuatnya pun dari bahan-bahan alam, sejenis pati. Nah, sebelumnya akan saya share slide-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar bersama terkait polimer biodegradable dari PLA. PLA itu polylactic acid, bahasa Inggrisnya, atau poliasam laktat. Nah, apa itu? Akan kita bahas bersama. Nah, latar belakang ditemukan suatu jenis polimer bernama poliasam laktat atau polylactic acid PLA itu dikarenakan penggunaan sampah plastik di Indonesia dan seluruh dunia ini semakin meningkat. Apalagi di Indonesia, setiap kita belanja kasih kantong kresek, setiap kita belanja kasih kantong kresek gitu. Kalau di negara-negara maju sudah tidak menyediakan kresek belanja kecuali berbayar, dan bayarnya agak lumayan. Jadi budaya mereka sudah menggunakan kantong belanja dari rumah. Nah, ini hanya ada beberapa supermarket yang baru menerapkan ya, kayak Lotte itu sudah menerapkannya. Nah, padahal sampah-sampah plastik tradisional tersebut, itu sampah plastik yang biasa kita gunakan, itu dibuatnya kan rantainya panjang. Nah, itu tidak terdegradasi oleh lingkungan, dibuatnya dari jenis hidrokarbon. Nah, sampah-sampah tersebut itu memerlukan waktu ratusan tahun untuk terurai. Oleh karena itu, perlu dikembangkan produk plastik biodegradable yang dapat terurai lingkungan dan mudah terurai lingkungan, yaitu salah satunya yang sering digunakan itu menggunakan PLA, polylactic acid atau poliasam laktat. Nah, sebenarnya apa itu poliasam laktat atau PLA? PLA ini sejenis polimer biodegradable, rantainya itu lurus atau linier. Nah, dia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, dia bisa berasal dari pati jagung, kemudian pati singkong, terus kemudian bisa juga dari nasi. Jadi dari sampah nasi buangan dari warung-warung makan itu diolah jadi PLA bisa. Dan pokoknya semua tanaman yang mengandung starch atau pati itu bisa dibuat atau diubah menjadi PLA. Nah, 90% produksi PLA yang ada di dunia ini dibuat dengan mengubah pati atau karbohidrat menjadi dektrosa. Jadi tahap pertama karbohidrat diubah menjadi dektrosa, kemudian di dektrosa diubah menjadi asam laktat, terus kemudian asam laktat mengalami reaksi polikondensasi. Apa itu polikondensasi? Pembukaan cincin laktat. Jadi cincin laktat itu kan ada cincin ininya aromatik, dibuka pembukaan cincin, setelah itu menjadi polimer linier yang bernama PLA atau poliasam laktat. Nah, ini siklus PLA-nya di alam. Jadi kalau kita menggunakan plastik biodegradable dari PLA ini, dia sangat mendukung ekosistem dan mengurangi sampah. Kenapa? Karena dia ada daurnya, ada siklusnya di alam. Nah, misalkan seperti kita ketahui bahwasanya tanaman itu melakukan fotosintesis dengan membutuhkan CO2 dan air, kemudian melalui proses fotosintesis metabolisme tanaman dihasilkan buahnya, kemudian dihasilkan oksigen dan produk yang lain. Nah, jadilah produk pertanian, singkong, jagung, dan sebagainya. Nah, dari singkong, jagung, dan makanan yang mengandung starch atau karbo tersebut mengalami hidrolisis, dihidrolisis dan difermentasi, kemudian menjadi asam laktat. Asam laktat direaksikan dengan polikondensasi tadi menjadi poliasam laktat. Jadi polimer poliasam laktat. Polimer poliasam laktat yang berupa biji-bijian tadi diolah, dicetak lagi menjadi
produk plastik biodegradable. Nah, plastik biodegradable bisa juga dia diolah jadi kertas. Kertas biodegradable ini kemudian terurai oleh lingkungan, diuraikan oleh bakteri pengurai di tanah, terus kemudian mengalami siklus lagi, diserap oleh tanaman dan sebagainya. Jadi dia mendukung keberlangsungan siklus hidrologi suatu ekosistem plastik dari PLA ini. Nah, ada dua prinsip pada pembuatan asam laktat ya. Jadi asam laktat itu ada dua jenis L. L itu levo asam laktat. Levo itu jadi dia cuma berbeda strukturnya. Levo itu membelok ke kiri, L. D itu dextro, itu asam laktat yang ketika disinari memakai hamburan cahaya dia membelok ke kanan. Jadi cuma belokannya kiralitas kalau bahasa kimianya, cuma belok ke kiri dan ke kanan. Itu saja bedanya. Nah, ini mengalami polimerisasi kondensasi tadi, setelah mengalami polimerisasi kondensasi, dia kan bentuknya seperti ini. Nah, habis itu diproses lagi langsung linier seperti itu. Jadi dia secara langsung reaksinya polikondensasi langsung terbentuk rantai linier poliasam laktat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa juga dia melalui produk antara. Produk antaranya yaitu berupa laktat. Jadi bisa diubah menjadi langsung ke poliasam laktat melalui reaksi polimerisasi, tetapi dia juga bisa diubah melalui reaksi antara dulu. Jadi pembentukan laktat dulu melalui pembukaan cincin baru menjadi poliasam laktat. Jadi ada dua jalur. Yang satu dengan polimerisasi kondensasi langsung, yang kedua diubah menjadi produk antara melalui pembukaan cincin laktat terus kemudian menjadi asam laktat. Nah, jika di poliasam laktat tadi di alam, jika tidak ada panas matahari, misalkan dia tertimbun di dalam tanah, plastik dari PLA ini tertimbun di dalam tanah, itu kan matahari nggak mampu menjangkau. Itu mampu terdegradasi selama 6 bulan sampai 2 tahun. Tetapi jika tambah, misalkan dia ada di permukaan tanah, disinari dengan panas matahari, terkena radiasi panas matahari, atau mungkin dipanasi dengan suhu tinggi, direbus atau bagaimana, itu terdegradasinya lebih cepat. Nah, kita akan membahas ya langsung dari hasil penelitian, yaitu pembuatan PLA dengan polimerisasi kondensasi. Nah, polimerisasi kondensasi tadi dilakukan pada suhu panas dengan katalis SN atau timah. Biasanya digunakan katalis timah. Ada juga peneliti yang menggunakan katalis asam asetat. Asam asetat itu kalau Anda gampangannya asam cuka. Cuka itu asam asetat, tapi konsentrasinya masih rendah. Nah, itu dilakukan melalui pemanasan. Contohnya ini jurnal, Anda bisa mencari di sini, klik aja judul di Google dengan judul bioplastik dari tepung tapioka. Tapioka itu sagu ya, dan tepung maizena, jagung. Pembuatan PLA dengan polimerisasi kondensasi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dia mengetes permukaan fisik bioplastik, ini 10:40 ini perbandingan tapioka dibanding perbandingan maizena. Nah, dengan perbandingan tapioka dan maizena 10:40 hasilnya seperti ini, sudah terbentuk plastik, terus kemudian lumayan transparan. Kalau perbandingannya 20:30 seperti ini, nanti tinggal diuji gaya tarik dan sebagainya. Ini perbandingan 25:25, ini perbandingan 30:20, dan ini perbandingan 40:10. Semuanya sudah jadi, ini skala lab ya, jadi plastiknya belum begitu transparan. Nah, terus kemudian diuji permukaan mikroskopis bioplastiknya. Ini yang 10:40, permukaannya agak kasar, 20:30 seperti ini. Agak kasar juga, yang 25:25 sama agak kasar, yang mulai halus, jika tepung tapiokanya lebih banyak, 30:20, nah ini yang paling bagus, permukaan plastiknya halus, dengan tapioka yang lebih banyak, yaitu 40:10. Nah ini yang paling optimum, karena permukaan mikroskopis plastiknya lebih bagus, seperti itu.
Nah, selain menggunakan polimerisasi kondensasi dan katalis, pembuatan PLA itu secara pembuatan secara kimia ya, yang tadi yang pertama dengan katalis tadi secara kimia. Nah, yang kedua, PLE ini juga bisa dibuat secara biologi, yaitu secara fermentasi. Fermentasi itu peragian, menggunakan bantuan mikroorganisme atau ragi. Nah, prosesnya melalui fermentasi pati dengan proses yang pertama, gula dari sumber pati atau polisakarida, artinya dia patinya ya, diubah menjadi asam pirufat, ada 3 tahap ya. Patinya diubah menjadi asam pirufat, itu tahap pertama. Yang kedua, tahap kedua, asam pirufat diubah menjadi asam laktat. Kemudian tahap yang ketiga, asam laktat melalui reaksi pembukaan tintin yang sudah saya terangkan sebelumnya, itu diubah menjadi poliasam laktat. Jadi ada 3 tahap menggunakan bantuan bakteri untuk fermentasi. Bakterinya apa saja? Nah, ini di sini beberapa bakteri yang sudah berhasil digunakan oleh peneliti untuk memfermentasi asam laktat menjadi polimer PLE, poliasam laktat, adalah Lactococcus lactis, Lactobacillus debrucki, Lactobacillus casei, Lactobacillus bavaricus, serta Lactobacillus acidophilus. Jadi kebanyakan dari famili Lactobacillus, seperti itu. Anda nanti bisa baca jurnalnya. Oke, ternyata selesai. Demikian penjelasan dari saya. Semoga mudah dimengerti. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa diskusi lewat komen YouTube ataupun lewat grup WA. Semoga mudah dimengerti. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.